Halo teman-teman, kita buka dengan parian ya. Nek neng Jombang mampir Kaliwungu, tuku jus buah campur susu. Ayo dulur nonton podcast cedakmu, kasih like komen terbaikmu. Ah, jenjang tak ngomong iki Yo baru apa dikei iki lah. thumbnail Kudune kok iku dikei tinggal tepuk tangan sing. Wah. bumper Aduh. bumper nih. Oke teman-teman, kita kembali lagi di podcast cedakmu. Kita ngobrol seputar cerita dalam kepalamu. Ya, Apa sih sing ono ning kepalamu? Ayo critakno. Oke, hari ini kita ngobrol tentang apa, Sir? hari ini eh Kok tak tenang aja, Sir. Kok tak motong-motong serius. Jadi gak ketara kok. Jadi misalnya motong iku yo, ketika awake dhewe pengen motong, kok mandek ngene, Sir. Nah, engko lagi ngobrol. Engko potongane kok penak. Lek ngobrolnya campur gini, motongnya kok bingung. senggarai mungkin aku flu ya, makanya terus Rada gak fit. atau gak penak gitu tadi. Tapi gak apa-apa lah, coba aja. Hari ini kita akan ngobrol mengenai ya salah satu hal yang apa ya sangat berdampak ya dalam apa eh, Kehidupan. kehidupan dan perkembangan manusia di Hubungan antar manusia dengan manusia iya maybe ya. juga terus Heeh, ketika dewasa ini kan heeh. banyak hal-hal yang apa ya di masa lalu itu kadang-kadang kita belum selesai dalam Heeh, tanda kutip ya. heeh. Bisa dimaknai seperti apa inner child? Ya inner child itu semacam kayak apa emosi yang belum selesai di masa kecil dulu. Kecil, heeh, Ada hal-hal yang tidak apa tersampaikan heeh, atau terrealisasikan heeh, dalam masa kecil heeh. dulu gitu Terus, secara secara apa pengertian lebih dalamnya heeh. Ya wes nanti kita tulis di bawah gini ya wis ngono ya tentang pengertian inner ya child wis ikulah. gitu lah. Tapi kan berarti inner child itu kan terjadi ketika dewasa kan? Eh, sebetulnya itu kan istilah Heeh, si inner child heeh. mandek. Sing tak pertanyakan adalah, oke, apakah aku duwe inner child? Nah, Mm-mm. inner childku keluar itu pas bagaimana gitu loh? Ataukah itu keluarnya secara otomatis atau ada hal-hal tertentu yang membuat Sik. itu keluar begitu kan ya? Ini yang harusnya bisa kita share dan kita gali begitu loh. Mm-mm. Jadi apa sih sebenarnya inner child itu? Ini sebenarnya menurutmu Sir ya? Mm. Inner child itu hal yang positif atau negatif sih? Kalau dilihat dari secara pengertiannya ya Heeh, kan kadang-kadang dalam keadaan kita sekarang udah dewasa heeh. perasaan anak-anak itu seringkali kan kita tahan ya mas Oh, perasaan anak-anak heeh, yang heeh. kan inner child ya anak-anak ya di situ Mhm, kan anak-anak itu kecenderungannya adalah mereka yang spontan heeh. terus lebih Yo nggak tahu, eh, gak gak wedi gitu iya, nggak akan tahu. banyak hal Heeh. terus cenderung percaya Iya, diri heeh. pada Bener, setiap bener. yang mereka hadapi Iya, tapi kemudian ketika di masa yang dewasa ini heeh. banyak norma-norma yang kadang itu kemudian kita pikirkan Iya. yang mana kadang-kadang membatasi diri kita itu untuk istilahnya kembali Mhm, sesuai sifat-sifat kita di zaman mhm. masa kecil dulu Iya, gitu. maksudku adalah, itu penting nggak sih sebenarnya? Inner child itu penting nggak sih? Ketika misalnya kita dewasa nih, Hmm. inner child itu kita butuhkan latih nggak atau nggak sih sebenarnya? Ya pada dasarnya kan harusnya menyesuaikan. Oke, menyesuaikan kan? Ketika dewasa kan udah tahu nih Heeh, mana hal-hal yang seharusnya awake dhewe lakukan mhm, untuk percaya diri, mhm, untuk spontan, mhm. mana hal-hal yang IDW itu bisa lakukan dengan misalkan apa ya bersemangat atau berimajinasi lah Iya, bahasanya tapi pada kadang-kadang sesuatu gitu-gitu kan. orang-orang kan ini yo, kadang berpikiran kayaknya aku pengen kembali ke masa kecilku dulu Hmm. karena masa kecilku dulu bahagia, Hmm. aku berani untuk kesana kemari, berani bermain, Hmm. berani untuk mengucapkan apa yang ingin aku ucapkan. Hmm. Tapi ketika dewasa aku terbatas banyak hal, Ya aku ya gak boleh bilang kayak nggak gini, kayak boleh. gini, kayak gini, kayak gini. Banyak orang yang menyesalkan hal itu sehingga
kayaknya aku pengen kembali ke masa masa kecil yang deh kecil gitu. gitu. Itu bener nggak sih menurutmu? Iya. Ya kan emang imajinasi yang seperti itu ya bukan soal benar dan salah, Mas, tapi Heeh, lebih kepada apa ya, kekangenan heeh, seseorang untuk menjadi lebih bebas lah. heeh, Seperti dia yang saat kecil kayak heeh. gitu kan. Iya. Nah, Terus, masalahnya kan ketika dulu itu IDW nggak bisa apa ya, nggak diajari lah heeh, mengenai kalau anak kecil itu seharusnya nggak serta-merta terlalu spontan ngono. oke, Ya heeh, saat dewasa kan nggak boleh nih mm, terlalu spontan untuk di dewasa ini kan nggak mm, boleh kan. Kalau anak mm, kecil kan pas waktu dulu dia dibatasi dengan apa mm, aturan-aturan juga. Di iya, dewasa kan dia juga akhirnya lebih bisa mengatur mm, dirinya di konteks di mana dia berada mm. gitu kan. Apa sih em, masalah dari orang-orang yang memiliki inner child itu? Inner child yang terabaikan. Heeh, Nah, inner child yang terabaikan saat saat waktu dulu dia nggak diberikan kesempatan gitu ya heeh, heeh. untuk meluapkan apapun Iya, heeh, benar, perasaan yang benar. dia Dibatasi rasakan, banyak hal lah. Heeh, dibatasi di banyak hal. heeh, Nantinya nomor satu ya, heeh. yang paling krusial sebetulnya ketika dewasa dia sulit dalam mengatur emosi, Berarti gampang marah gitu ini. mudah marah, terus meledak-ledak gitu, Heeh, nggak bisa mengontrol dirinya saat dia berada pada heeh, tempat yang seharusnya heeh, dia seperti apa. heeh. Misalnya ketika menghadapi apa ya, tekanan-tekanan Permasalahan. Heeh. pekerjaan di pekerjaan mungkin saat dewasa karena dulu itu ada keterlukaan ya, Iya, sering pas waktu disakiti masa pas waktu kecilnya. masa Heeh, kecil, akhirnya dia melampiaskannya di ketika masa dewasa. ketika Heeh, dewasa. Keterlukaannya itu heeh, dia lampiaskan dengan gampang marah itu heeh, tadi, pada heeh, hal-hal yang kadang-kadang kan orang-orang yang gampang marah itu nggak apa ya, nggak punya logika heeh, untuk menempatkan dirinya iya, seperti halnya harus dia tempatkan di heeh, konteks tersebut. iya, Terus hal-hal yang kayak persoalan-persoalan kecil jadi terasa besar gitu. Terus karena dulunya dia sering dibatasi zaman waktu kecil heeh, dan banyak hal-hal yang terluka saat itu, akhirnya dia merasa juga rendah diri, heeh, tidak tidak berharga, merasa tidak di istilahnya wongke ya, heeh. ketika dewasa dan kurang punya perasaan yang pede gitu, Gak duwe nilai. tidak bernilai. Terus Kayak duwe ae merasa bernilai. ketika dia berusaha dia kok nggak baik, kok nggak cukup baik, Iya, terus takut salah, heeh, terus sering dibanding-bandingkan. Kan anak kecil kan kadang-kadang ya orang tua kan ya ngapunten kan, kadang ada orang tua yang ojo terus mari ngono awakmu lho ambek Mbak Mbak Iko saiki wis ranking siji, awakmu kok gak ranking siji. Nah itu kan heeh, bisa buat anak kecil itu juga terluka, merasa heeh, terluka gitu. Nah keterlukaan itu ketika tidak selesai heeh. berdampak nantinya pas waktu dewasa, dia tidak percaya Iya, diri, terus sering takut, terus selalu butuh validasi orang lain gitu. iya. Ya kalau udah dewasa masa harus divalidasi terus-terusan, Mas? Iya, kan butuh ngono kadang-kadang orang-orang kan butuhnya Iya, gitu. oke. Iya kan sekarang zamannya validasi kan ya. Iya, Bahasanya sih. Terus habis itu lebih apa ya? Kalau kalau dari penelitian ini kan dia lebih banyak tergantung sama orang lain gitu, tidak mandiri. Misal penyebabnya zaman dulu dia tidak dikasih kesempatan untuk bereksplorasi gitu, berekspresi. berekspresi. Dia dibatasi dengan aturan-aturan yang berlebihan dalam tanda kutip Hmm, saat kecilnya dia. iya. Nah, Akhirnya takut sendirian, terus sering cari figur penyelamat. heeh. Kalau zaman kecil kan mamanya mungkin Iya, atau ayahnya atau kakaknya kan bisa heeh. seperti itu. Jadi dia
akhirnya ya itu tadi nggak susah Bener-bener. mandiri gitu. Aku juga pernah duwe konco yo. Mm, Dekne iku terlalu mencintai pacare. mm. Pas iki aku gak paham kenapa dia rela berkorban banyak hal demi pacarnya gitu. Cek Mas yo, nyumet rokok Mas yo. Dia Lanjut, banyak lanjut. memberikan apa namanya makanan, Mm, mm, mm. uang, Mm, mm, benda-benda berharga untuk mm, pacarnya. Aku kaget awalnya yo. Enak banget iki. mm, Iki istilahnya kayak mau kondo ngono yo. modal Tap- kun. Tapi aku nggak paham Mm, apa yang terjadi. Padahal ini merugikan dia, tapi dia tidak merasa dirugikan. mm, Aku bertanya-tanya sebenarnya, ini apa ya kok kondisinya kok gini yo. mm, mm, Enak banget aku yo gelem dok, mm, dadi arek lanangi ya, misalnya ya, ndelok ya. kondisinya kayak gitu ya. Mm, mm, Ternyata dia itu takut kehilangan sosok. Dia tidak bisa hidup sendiri. mm, Jadi dia menggantungkan hidupnya pada satu orang yang dia sukai begitu loh. mm, Tapi nggak paham kenapa tidak menggantungkan dirinya kepada ayah ibunya misalnya. ya, ya. Tapi kepada laki-laki asing yang itu sebenarnya belum menjadi suaminya. Ya, ya. Ini kan sebenarnya merugikan. Tapi dia mau-mau aja melakukan hal itu gitu. Ya, ya. Bener-bener ketakutan untuk memutuskan hubungan ini gitu loh. Ya, itu Ini kan kan inner child berarti kan ya. iya bisa jadi karena ya itu tadi orang tua tidak jadi rumah dalam tanda Mm-mm. kutip perasaan nyaman seseorang zaman waktu kecil itu kan normatifnya adalah orang tua ya. Iya Tapi benar. terus kemudian saat besar ketika dia ketemu dengan cowok yang berhasil membuat atau cewek ya Mm-mm. yang berhasil membuat dia nyaman dan berhasil eh, memvalidasi apapun yang dia Mm-mm. rasakan yang zaman dahulu dia tidak merasakan itu dari Mm-mm. orang tuanya karena ya mungkin sering disakiti Mm-mm. atau diabaikan zaman dulu akhirnya sekarang berhasil dipenuhi oleh pasangan itu Mm-mm. ya mau nggak mau kan dia akhirnya terjebak gitu dengan hubungan yang tidak sehat itu Iya. tadi mas toxic relationship Mm-mm. itu tadi ya ketika toxic ya nggak bisa disadarkan gitu kan karena ya yang dia cari adalah kenyamanannya itu Karena dia tidak merasa toksik gitu hubungan. betul Akhirnya kan betul belum nah bisa dibilang toksik. iya padahal kita di sisi luarnya Mm-mm. dia melihat Ya, oh ini toksik. ini toksik gitu oh, mas Terus menurutmu apa hubungan inner child dengan traumatik? ya kan inner Ono child irisannya yang nggak? terluka itu Mm. membuat trauma Mm. gitu inner child yang terluka inner child itu perasaan yang nggak selesai zaman waktu kecil itu loh Mm. ya kayak ya kan anak kecil kan ya seharusnya mereka spontan mereka emosional Mm. gitu-gitu kan nah saat itu tidak diselesaikan di masa dewasa akan nyantol gitu Masalahnya hmm. untuk mengerti atau menuruti lah intinya ya, Hmm. menuruti anak kecil. Hmm. Ini kan ada batasan-batasan mana yang harus kita turuti, mana yang enggak. Kalau kita sebagai orang tua Ah, begitu ah, ya. ah. Ya aku membayangkan sebagai orang tua begitu. Hmm. Kadang menuruti seluruh keinginan anak, Itu ya nggak baik ya kan nggak baik. betul Atau membatasi juga, makanya nantinya ada inner child iki mau yang dibawa ketika dewasa. Nah, Ah. orang tua yang seperti apa yang harusnya menjadi standar eh, menjadi apa ya idealnya idealnya sebagai seorang orang tua Hmm. yang nantinya iso diidentifikasi sebagai good parenting lah. Nah, good parenting lah Masa kecilnya merawatnya baik-baik saja sampai dewasa juga baik-baik saja baik-baik begitu loh. saja ya Ada beberapa orang tua yang berhasil seperti itu gitu. Nah, kita akan membahas yang nggak berhasil ini yang mana yang salah gitu loh. ya karena Kira-kira. kalau kalau menurut saya ya banyak nilai saat kecil itu tidak dijelaskan, hanya didoktrin. Oke, yang kita bahas dulu. Yang didoktrin itu yang seperti apa dulu? Nah, yang didoktrin itu kayak misalnya ibadah atau mungkin Mm-mm. ya syahadat, Kamu harus ya, sholat, kamu nak. harus sholat. Nah, makna sholat. Kamu harus sholat demi kebaikanmu. Nah, itu Ini demi doktrin kebaikan. ya. Ini doktrin. Nah, kan kalau parenting baik ya dijelaskan, tapi ya dengan bahasa yang sederhana. Nah, ini gimana kalau dijelaskan? Nah, itu.
itu Berarti kan harus ada PR-nya lagi. komunikasi Betul. antara orang tua dan Dan anak. anak. Misalnya apa sih nak manfaat dari sholat misalnya? Misalnya itu contoh Mm-mm. sederhananya ya. Mm-mm. Saya nggak nyinggung Iya, mengenai agama kan iya, ya udahlah gitu ya. iya. Ya masalahnya berarti kan ini orang tua harus cerdas. Iya. Nah, misalnya orang tuanya nggak cerdas misalnya, tidak cakap untuk menjelaskan kan susah juga. Iya ya, Harus makanya ada guru misalnya. betul. Ya semoga aja gurunya bisa jelas ngasih penjelasan kan. Nah Kalau itu nggak kan jelas kan susah pisan gitu. betul, makanya gunanya kan pendidikan juga berjenjang gitu Mas, tapi kan kita harus memastikan bahwa si anak itu eh, kalau bahas mengenai inner child sebetulnya relatif ya, Mm, apakah eh, kita bisa menyalahkan atau enggak gitu mm, inner child yang terluka itu tadi. mm, Bisa jadi juga inner child yang terluka itu membuat seseorang di kala dewasa ini mereka lebih ambisius dalam mm, mencapai sesuatu kan mm, bisa bisa aja mm, gitu. Tapi kan penelitian mengungkap bahwa justru malah ketika seseorang anak kecil dia mm, tidak selesai dengan semua kerangka emosinya itu yang bikin saat dewasa dia jadi kurang matang mm, gitu mm, untuk menjalani kehidupan, kurang bijaksana, terus emosionalnya juga meledak-ledak mm, mm, gitu. mm. Ya emosional meledak itu nggak hanya marah loh Mas, Iya. malu, tidak percaya Heeh. diri itu kan karena tidak bisa menempatkan akhirnya kan keluar meledak gitu kan, bahasanya kan seperti itu gitu loh. Aku punya, eh, aku akhirnya merecall Hmm. ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi padaku. Dalam beberapa hari ini, aku kan berusaha untuk bagaimana meningkatkan berbicara. Hmm. Aku gagap loh sebenarnya ya. Kamu juga paham ya mungkin ya. Beberapa kali aku melakukan. Beberapa kali aku berbicara, mesti aku gagap. Hmm. Kadang salah diksi Hmm. atau salah pemilihan kata begitu ya. Di otaknya pengen Heeh, A benar, tapi benar. yang disampaikan B. Iya, heeh. Itu yang terjadi di diriku begitu ya. Hmm. Ketika tak recall masa duluku, apakah aku emang mengidap atau terjangkit inner child ya? Tapi Terluka inner child kemungkinan, yang terluka. iya, kemungkinan sih, kemungkinan. Hmm. Jadi waktu dulu aku merecall pas waktu aku di SD begitu ya. Waktu itu kelas 6 kalau nggak salah. Hmm. Jadi aku masih ingat banget aku itu adalah orang yang suka bertanya kepada guru. Hmm. Misalnya pertanyaan waktu itu pelajaran biologi. Hmm. Aku bertanya, bagaimana darah bisa bergerak? Hmm. Itu penjelasannya tentang darah. Darah kita mengalir dari seluruh penjuru Anak apa kecil jenenge. anak kecil rasa ingin tahunya Iya, besar. bener-bener. Nah, akhirnya kan itu. Aku kan penasaran dah. Kok iso darah itu kok iso bergerak ya? Hmm. Kok bisa bergerak ya? Hmm. Terus habis itu seingatku guruku menjawab itu karena jantung yang memompa. Hmm. Nah, terus jantung itu energinya dari mana kok dia Hmm. bisa bergerak? Nah, Iya ya, nah, karena mungkin waktu itu guruku tidak nggak sabar. bisa menjawab ya atau Tidak sabar tidak menjawab. mengetahui jawabannya atau emang belum membaca atau aku yang nggak paham. Nah, waktu itu aku dihabisi sama teman-temanku yang ada di Hmm. kelas gitu. Hmm. Kon ojo takok aja kon gitu. Dirungokno lah makanya dan yang lainnya lah. Gitu terus, aku dijudge seperti itu terus sehingga beberapa kali hal-hal tersebut beberapa kali ketika aku vokal mesti dimarahin sama Hmm. teman-temanku. Hmm. Ojo takok sing aneh-aneh kayak Hmm. terus baru pertanyaanmu kok aneh-aneh dan yang lainnya. Hmm. Sehingga aku mengalami stuck di otak ketika aku menginjak ke SMP dan SMA. Kayak Nyaris aku tidak pernah bertanya kepada kayak guruku. kayak ngerasa anjing aku lene misalnya aku pasti digon Iya, heeh. Dan di itu bakal ke bawah terus. Ternyata juga tak beranikan. Waktu itu Hmm. bener-bener tak beranikan untuk bertanya yo. Hmm. Sampai ngejer, sampai apa lek ngarani eh, berkeringat begitu Hmm. yo. Hmm. Untuk bertanya. Itu pas SMA. Hmm. Dan ketakutan itu bener-bener menghantui banget tuh. Ini pertanyaanku salah maneh nggak sih? Ngono. Itu juga terjadi di perkuliahan. Serius, Hmm. padahal pertanyaanku waktu itu bagus pas Hmm. waktu di Hmm. perkuliahannya. Hmm. Tapi rasanya kayak apa namanya berkeringat, Hmm. bisa mengutarakan pertanyaannya sesusah ini. Ya, padahal kan belum tentu juga dijawab kan Heeh. masalahnya kan.
Tapi kalau melihat penjelasanmu tadi, iya sih, kemungkinan aku juga terjangkit inner child. Iya. Inner child Akhirnya, yang terluka. ya, Inner child yang gitu. terluka. Bukan terjangkit, lebih ke perasaan traumatis yang saat itu sampean alami lah. Jadi, kira-kira menurutmu apa saran untuk teman-teman yang mengalami seperti aku tadi atau yang mengalami inner child? Meskipun berbeda-beda ya, ada yang mudah marah, ada yang tidak bernilai, Iya. kurang value atau Kurang value, traumatis dan yang lainnya traumatis kayak gitu. begitu. Ini Ya, beda-beda kasus ya. ya, Apa kira-kira yang bisa ya kita lakukan lah? hal yang pertama ya yang sampean lakukan, sampean menceritakan pas waktu dulu. Ya wes, aku Asik. bercerita. Iya, wis bercerita. Tapi ini perlu kita buktikan lah ya, buktikan. Kita membuat konten ini adalah bagian dari Perjalanan perjalanan pengobatan gitu ya. perjalanan. Tapi kalau berhasil, ya berarti ini bisa dicoba oleh Iya, teman-teman kan, betul. gitu loh. Iya kan penelitian juga, Mas. Kita kan berkomitmen Iya nih, benar. kan. Kalau Bareng-bareng. kalian mengikuti perjalanan konten Kami. ini nanti, kalian pasti paham lah bagaimana perjalananku ngobrol di depan kamera, ngobrol dengan teman, sekacau apa bahasaku diciptakan loh kan. Aneh-aneh kan, percampuran bahasanya kan kadang nggak maduk begitu nih. Ini pasti aku berharap akhirnya karena belum selesai ya, masih episode ke 4-5 gitu lah, itu masih belum ada apa-apanya Iya. tapi patut aku buktikan dan aku bakal tetap melakukan hal ini untuk minimal terapi pada diriku sendiri Ya. dulu. Kalau memang nantinya works buat sampean ya atau buat aku juga kan ya sebetulnya dulu pernah punya masa yang sama kayak sampean, Mas, gitu. Enggak lah, kamu kan jerimu pas waktu SMP SMA itu superstar gitu karena ngisok ngedrum kan. Ya karena Gimana orang-orang apa namanya arek-arek band-bandan itu mesti populer. tapi kayaknya kalau saya belum bisa bercerita seenak masnya, karena ya Si Mas bagiku kayak gak kenal aku gitu. iya, maksudnya bagiku Nat gitu loh, iya, selesai begitu. maksudnya bagiku perasaan traumatis itu masih terlalu besar Iya. gitu. Ya belum siap lah kalau saya ya, karena beda lah dengan sampai yang mungkin kalau dulu kan udah banyak ya cerita tentang masa lalu sampean gitu. Iya, bercerita kepada psikolog yang paling penting adalah langkah pertama ya. Pertama, tapi kalau memang kesulitan akses ke psikolog ya setidaknya ke temanmu lah yang kamu anggap. Emang menurutmu teman bisa seefektif itu untuk meredakan? Bisa Iya, tergantung temannya lagi. tergantung temannya, balik lagi. Cuma kan ya Lah nek temannya ember misalnya kan susah. Nambah-nambahin traumatik tambahan. iya. Tapi kan patut dicoba. Maksudnya Iya, ya kualitas dia temannya. pasti punya filter lah. Gimana teman yang bisa kita ajak yang dipercaya ya. dan yang memang dengerin ADW gitu. Kan denger kan nggak harus ngomong kan. Kan denger kan hanya modal telinga doang gitu. Dan istilahnya merespon dikit-dikit tipis-tipis lah. Ya kan mendengar yang baik beda lah dengan konseling. Ya intinya di konseling juga sama, mendengar juga. Atau ngobrol dengan kita berdua nanti nggak masalah lah. Boleh, nanti ada sesi offline. Kalau mau. Iya, bercerita aja. Iya. Ceritakan apa yang ada di dalam kepalamu. Betul. Karena sebetulnya ya kalau teman-teman sejujurnya sejujurnya bagi kami ya bikin konten ini juga cari teman. Kami juga pengen mengumpulkan nih teman-teman yang punya istilahnya keresahan yang sama tentang tema-tema setiap hari yang mungkin kita obrolin di sini, apakah relate gitu atau berhubungan dengan kehidupan seharian teman-teman, itu kan ya bolehlah kita sharing gitu, bolehlah kita bertukar pengalaman gitu. Boleh di kolom komen ngobrol, nanti suatu saat mungkin kalau ada kesempatan mungkin kita bisa ngundang salah satu teman-teman gitu. Iya, untuk bercerita di sini. Iya, nggak apa-apa. Wah, seru banget itu tak kira ya. Kita bakal dapat pelajaran baru, cerita baru
Iya, Dan kita pelajaran. bisa nanggapi cerita itu bareng-bareng begitu. Iya, ya. Lebih-lebih bisa mendapatkan solusi begitulah. Ya, Kita enggak nggak menawarkan jauh lah. solusi. Maksudku adalah dari berbincang itu kadang kan muncul-muncul solusi sendiri begitu Betul. maksudku. Lumayan lah untuk teman dengar kan lumayan gitu. Ya teman dengar lah, lebih ke teman dengar aja lah. Dan ya situ tadi hubungan inner child yang terluka, kayaknya obrolannya bakal banyak ya. Pasti Ya nih. banyak, Nah, harusnya secair ini dari iya. awal. Ini Dan cairnya mulai menit ke mulai 30-an. 35. Tapi menurut saya, menurut kami ya teman-teman, em, ya kami juga istilahnya memperjuangkan ini apa ya, society atau lingkungan peradaban hari ini yang lebih baik lah daripada sebelumnya setidaknya. Maksudnya kalau teman-teman mendengar, kalau teman-teman belajar itu kan tujuannya adalah untuk apa ya, memperbaiki kualitas hidup lah. Iyalah, Nah, dalam konteks eh, obrolan ini. obrolan ini kan Ade kan selalu mencoba untuk merefleksikan pada diri kita masing-masing gitu kan Mas. Apa sih yang bisa kita perbaiki lah dalam Dari diri kita sendiri dulu dari diri maksudnya. kita sendiri maksudnya. Iya benar. Dan kami harap juga mungkin teman-teman punya istilahnya keresahan yang sama ya. Ya ayo ngono bareng-bareng untuk sama-sama punya eh, apa ya, Positif kesadaran circle. untuk Circle yang positif. sama-sama memperbaiki diri gitu. Heeh. Bukan berarti kami ngobrol kayak gini mengenai inner child dan lain sebagainya itu berusaha untuk ngasih kuliah dan gimana ya, enggak juga gitu. Kami bukan konten kreator sing influencer banget sing ratusan juta itu Sing yang pasti kita bukan mas-mas motivator. ya aku yo gak dodolan buku rek. Loh, aku nanti Oh bakal sama. nonton buku dong. Aku kan pernah nulis buku juga Ya oke setidaknya. ya. Nantilah ada sesi bedah bukuku. Ya wis gitu aja lah. Mm. Mungkin ada kolom komen mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang Iya, bisa lah. ya gitulah. Silahkan komen, like, dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk kalian gitu. Ya wis ya. Kita akhiri. Wis, Terima kasih. dadah.